Halo, perkenalkan nama saya Adi Juninggolan. Saya mahasiswa dari Pendidikan Antropologi kelas C reguler 2018. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Civil Society dan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai Civil Society menurut para ahli dan aplikasinya kepada masyarakat. Jadi menurut beberapa ahli, Civil Society merupakan yang pertama menurut Civicneo Rao, yaitu Civil Society merupakan masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, menurut Anwar Ibrahim, merupakan sistem sosial yang subur yang berdasarkan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong usaha serta inisiatif individu baik di bidang pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Menurut Ancient Tate, Civil Society adalah suatu masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Selanjutnya, menurut Sumyuk mengatakan bahwa Civil Society adalah satu satuan yang terdiri dari kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat. Selanjutnya, dari semua pandangan yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, secara umum Civil Society dapat disimpulkan sebagai sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat dan adanya lembaga-lembaga mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Selanjutnya kita membahas mengenai tipologi Civil Society. Yaitu istilah Civil Society berasal dari bahasa Latin, yaitu Societas Civilis, yang mula-mula dipakai oleh Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Seseorang orator, politisi dan filosof Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian Civil Society masih disamakan dengan negara atau the state, yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lainnya. Dalam rentan waktu yang panjang itu, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dan John Locke dan James Russell Lowell kembali menghidupkan dan mengembangkan istilah civil society atau masyarakat sipil dengan merujuk kepada masyarakat dan politik. Hobbes misalnya berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik atau political society yang mana dihadapkan dengan keadaan alami atau the state of nature sekelompok manusia. Barulah pada abad ke-18, Adam Ferguson dan Thomas Paine memberikan tekanan lain terhadap makna civil society. Civil society dan negara dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik sebagai akibat pencerahan. Keduanya diposisikan dalam posisi yang diametral. Masyarakat sipil bahkan dinilai sebagai antitesis terhadap negara. Ia harus lebih kuat untuk mengontrol negara demi kepentingannya. Pemahaman ini mengundang reaksi para pemikir lainnya seperti Hegel yang beraliran idealis. Menurutnya, civil society tidak dapat dibiarkan tanpa terkontrol. Ia justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi, dan politik. Selanjutnya, Hegel membedakan masyarakat politik atau the state dan masyarakat sivil atau civil society. Masyarakat sivil adalah perkumpulan-kumpulan yang mengandung aspek politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan, sedangkan masyarakat sipil ialah perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat bourgeois. Selanjutnya, secara umum saat ini penganut sosialis banyak mengadopsi konsep hegemoni Gramsci dalam memahami civil society, di mana hegemoni tidak lagi dilakukan secara fisik
melainkan melalui penjinakan budaya dan ideologi yang diselenggarakan secara terstruktur oleh negara. Sementara penganut kapitalis lebih tertarik kepada civil society versi Tocqueville, di mana masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Adapun di negara-negara berkembang, umumnya sikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan yang dominan. Di satu sisi, mereka memandang negara sebagai wadah sejarah sesuatu yang ideal, dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil. Selanjutnya di sini saya akan membahas civil society menurut pandangan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Jadi dalam arti politik, civil society bertujuan untuk melindungi individu terhadap kesewenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik seperti politik pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya. Sedangkan dalam arti ekonomi, civil society berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian ekonomi global dan cengkraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok. Jadi dapat kita simpulkan, konsepsi masyarakat sipil sebagai suatu arena dan sistem interaksi antara berbagai institusi negara, pasar, dan masyarakat memiliki potensi peran dan strategis yang sama, yaitu potensi peran yang dimiliki oleh masyarakat sipil adalah menjadi katalis dialog atau katalis of dialog, melakukan penyeimbangan kepentingan atau balancing interests, pembicaraan sinyal atau picking up signal, dan mobilisasi untuk aksi bersama. Jadi sekian dari hasil video saya ucapkan terima kasih.